Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya diperlihatkan Lin Yue telah membangkitkan jilid 2 dari kitab Taiksu menggunakan yaksanya untuk membantai semua sekte putih. Lalu semua orang pun terkaget-kaget. Kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Lin Yue yang keluar dari pavilion benda pusaka. Kalian semua sudah datang ya? Tebasan tadi siapa itu? Iya, itu aku. Mereka semua pun memberi salam kepada Lin Yue dan mereka bertanya, ketua, hebat sekali. Serangan tadi benar-benar aneh sekali. Iya, tidak ada tanda-tanda terluka, tapi orang-orang ini malah sudah meninggoy. Menakjubkan sekali. Lin Yue pun menjawab, ya karena makhluk itu tidak seharusnya berada di dunia ini. Hal ini nanti baru dibicarakan lagi. Kalian segera urus masalah sekte putih dulu di sana. Lin Yue pun melihat Mu Qingqing dan juga Tang Rui. Qingqing, kamu juga bantu ya mereka dan juga Tang Jin. Aku akan memberikan beberapa teknik pelatihan fisik terbaik sekte putih dan pil obat. Kamu coba untuk meningkatkan raga bertarung darah istimewa milikmu itu. Ya, baiklah. Lalu kita diperlihatkan 6 jam kemudian berada di istana utama baru sekte Didiao. Lin Yue lagi duduk di tahtanya. Nanru pun datang. Lapor ketua, seluruh anggota sekte putih sudah percaya dengan berita kematian Nona Putih. Sekarang sedang melakukan pendaftaran ulang untuk menjadi orang sekte Didiao. Bagaimana dengan kamu kalau begitu? Sekte sendiri sudah berubah menjadi sekte Didiao. Apa sudah terbiasa? Aku sudah terbiasa kok. Awalnya aku juga tidak berminat menjadi ketua. Aku hanya berharap anggota sekte-sekteku baik-baik saja. Bagus, kamu boleh istirahat di sana, kata Lin Yue. Setelah Nanru pun pergi, Yao Ge datang. Ketua, telur yang ada dalam kolam langit mulai bergerak. Ya, seharusnya sudah lapar. Kamu bawa Xiabing dan juga orang sekte Yaozu ya untuk memurnikan mutiara Reiki sebagai makanannya. Lagi pula kita sudah kaya raya kok. Ya baik ketua. Sebelum Yao Ge pergi, Mu Qingqing datang menemui Lin Yue. Ketua, cepat keluar. Raga bertarung darah istimewa Nona Tang Jin akan segera berubah. Cepatlah lihat. Lin Yue pun seketika langsung keluar. Baiklah, ayo kita akan ke sana. Aku segera pergi ke sana. Terlihat di lapangan sekte Didiao. Dari langit terpancar aura merah yang sangat ekstrim. Lin Yue sampai berkata, ternyata perubahan raga bertarung darah istimewa akan ada gelombang energi sekuat ini ya. Lin Yue pun datang di sana. Bagaimana kondisi dalam? Ya ketua, Anda masuk dan lihat saja sendiri. Ya sudah baiklah. Lin Yue pun membuka pintunya. Aku ingin melihat kondisi Tang Jin sekarang ini. Bagaimana? Terlihat Tang Ruizin di sana terkena penyegelan aliran darah. Dan Lin Yue datang ke belakangnya. Buang semua kultivasi sebelumnya. Benda-benda masa lalumu itu buanglah yang tidak berguna. Lin Yue menyentuh pundak Tang Jin seketika. Ya, semua itu hanyalah ilusi. Hancurkan dan bentuk yang baru, kata Lin Yue. Tang Jin di sana pun langsung terkejut. Apa? Dan Tang Jin sekarang sudah berubah wujud karena ia telah membangkitkan raga bertarung darah istimewa. Berubah wujud menjadi Neko. Di sana Lin Yue berkata, raga bertarung macam apa ini? Namun Tang Jin langsung memeluk Lin Yue. Terima kasih Tuan, sudah membantuku. Raga bertarung Wugou ini namanya. 3 kata ini langsung muncul di benakku Tuan.
Raga bertarung Wugo ini kebal terhadap segala macam racun, juga bisa menawar racun dan mengobati luka. Lalu aku berharap Tuan bisa membantuku satu hal lagi ya. Hal apa memangnya? Ya, peningkatan pertama raga bertarung Wugo harus langsung bermesraan dengan orang. Tapi kalau waktu sudah berlalu, maka efek ini akan hilang kok. Jadi aku tidak ingin melepaskan kesempatan baik-baik ini. Ya sudah, baiklah. Kalau begitu aku akan membantumu. Lin Yue pun akhirnya MotoGP-an bersama Tang Ruizin di sana di sebuah kamar. Lalu terlihat di depannya, kenapa aku mendengar ada suara yang aneh ya dari dalam ya? Jangan menguping, kata orang yang satu lagi. Ayo pergi, jangan biarkan orang lain kesini. Lalu gadis kecil pun bertanya, Kak, kenapa kita harus pergi dan melarang orang lain kesini? Kamu masih kecil, tunggu sudah dewasa, pasti akan mengerti nantinya. Kita diperlihatkan Lin Yue dan juga Tang Ruizin yang habis MotoGP. Terima kasih, berkat kamu aku memiliki raga bertarungnya begitu sempurna. Ya, raga bertarung darah istimewa sangat langka. Lalu orang yang berhasil membangkitkan juga sangat sedikit. Berlatihlah dengan baik, jangan sia-siakan kesempatan ini. Lin Yue pun berdiri dan ingin pergi. Baiklah, kamu istirahat di sini dengan baik. Sebelum pergi ke wilayah bagian utama, aku masih ada urusan sedikit yang harus diselesaikan ya. Ya, baik, sampai jumpa. Beberapa saat kemudian diperlihatkan Lin Yue yang duduk di tahtanya. Aku akan pergi ke wilayah planet bagian utama besok. Sebelum pergi aku harus menyampaikan 3 hal kepada kalian. Ya, pertama, aktifkan formasi pertahanan sekte. Cara pengaktifan formasi ini akan aku ajarkan secara detail kepada tetua Kinji. Kedua, kalian harus menyiapkan 1 triliun mutiara Reiki untuk 9 telur si monyet hingga menetas. Ketiga, aku akan meninggalkan batin di dalam pilar kabinet sejati. Kalau berjumpa kondisi bahaya, langsung kalian masuk ke dalamnya dan akan langsung diteleportasikan ke planet bagian utama tempatku. Mereka semua pun bertanya, Ketua, sudah merencanakan begitu banyak hal. Apakah sekte akan dalam bahaya nanti? Iya, bukankah kita sekte yang paling kuat di dalam dunia dalam ini? Ya, semua yang kalian katakan benar sih. Tapi backingan sekte iblis Fuseng adalah sekte kekaisaran Asura dari wilayah planet utama. Lalu sekte Zuamen juga tidak mungkin akan diam saja. Intinya, sedia payung sebelum hujan. Ya sudah, rapat selesai, bubar. Kinji, kamu jangan pergi dulu, sini aku pengen ngomong. Lalu Lin Yue pun berkata pada Kinji, ini adalah cara pengendalian formasi pertahanan dan pilar kabinet sejati. Setelah aku pergi, sekte ini aku serahkan padamu ya. Lin Yue pun memberikan tutorial-tutorial di gulungan tersebut. Lalu Kinji berkata, kenapa ketua begitu terburu-buru pergi ke bagian utama? Ya, dikarenakan alam bunga suci langit, sekte kekaisaran Qin akan segera dimulai. Ada benda yang bisa membantuku meningkatkan kekuatan di dalam sana. Selain itu, demi mendapatkan tahta ketua, persaingan 7 pangeran sekte kekaisaran Qin begitu seru. Mana mungkin aku tidak ikut meramaikannya. Ya sudahlah, masalah sekte aku serahkan padamu saja ya Kinji. Ya, baiklah ketua. Diperlihatkan di bagian dalam pasukan kapal terbang dari sekte Didiao. Ternyata Lin Yue sekarang sudah pergi ingin masuk ke planet bagian utama. Mei berkata, Lin Yue, apa kamu tahu ingin masuk ke bagian utama memerlukan token kaisar? Aku memiliki token kaisar sekte hantu. Aku bisa membawa kamu dan Yan Kai masuk ke sana. Tidak perlulah, aku ada cara lain, jawab Lin Yue. Cara lain? Jangan-jangan kamu mau? Tidak, jangan bercanda. Serangan penjaga dunia sangat menakutkan, Lin Yue. Tenang saja, aku yakin aku bisa kok. Kita diperlihatkan di bagian dalam. Ada penjaga pintu bagian dalam. Pintu itu dijaga supaya orang-orang tidak masuk ke bagian utama. Monster itu besar sekali. Bahkan Tetua Long dan juga Liu Wuhen kaget. Makhluk apa itu? Sepertinya lebih menakutkan dari Yan Daoseng. Iya, tekanan yang sangat menakutkan sekali. Makhluk itu pun berkata, keluarkan token kaisar kalian. Token kaisar? Kagetlah Kinji. Ya, token kaisar adalah batin dari para tetua sekte kekaisaran. Hanya token yang diakui ketua barulah bisa membuka pintu dunia ini nantinya. Lalu Lin Yue berkata kepada Mei, Zhou Mei, kalau aku menggunakan token kaisarmu, sekte hantu, ya Niba seharusnya akan mengetahui keberadaan kamu, bukan? Apa kamu ingin kembali ke sekte hantu?
Aku ragulah di sana. Ya sudahlah, aku tidak punya token kaisar. Ayo kita mulai saja. Dan terlihat penjaga itu pun mengeluarkan pedangnya. Ya sudahlah, baik. Penjaga itu menebas pedangnya ke arah Lin Yue. Lin Yue di sana pun tercengang melihatnya. Bahkan Tetua Long dan juga Yan Kai berteriak, kekuatan golok yang kuat. Penjaga dunia ini kuat sekali. Semoga ketua baik-baik saja. Terlihat Lin Yue pun santai dan mengeluarkan jurus barunya, yaitu Yaksa, jurus pertama. Dan akhirnya tebasan dari monster itu bisa ditangkis oleh Lin Yue dengan menggunakan jurus Dewa Kematian. Bahkan Mei yang sudah tahap Emperor King pun di sana merasakan tekanan yang kuat. Kekuatan golok ini setidaknya setara dengan kekuatan tahap Emperor King level 2. Setelah Lin Yue berhasil menangkisnya, Lin Yue berteriak, sekarang aku sudah boleh lewat kan? Benar kan? Tapi monster itu berkata, serangan kedua. Zhou Meimei kaget. Lah tunggu, bukannya hanya ada satu serangan doang ya? Dan untuk serangan kedua kali ini Lin Yue pun serius. Aku akan perlihatkan kepadamu kehebatan Yaksa yang sesungguhnya. Dan beradu pedang mereka berdua. Terjadi ledakan yang sangat besar di sekitar sana. Dan terlihat monster penjaga pintu itu terpental ke belakang, yang artinya dia sudah kalah. Lin Yue pun berkata, kamu kalah, cepat buka pintu pembatas dunia ini. Dan akhirnya monster itu membuka pintu untuk Lin Yue menuju ke planet bagian utama. Lin Yue berkata kepada yang lainnya, aku serahkan ya Sekte Didiao kepada kalian. Dan untuk Mei dan juga Yan Kai, cepat ikuti aku. Diperlihatkan Sekte Didiao yang lainnya, ada Yaoge, Kinji, dan juga Kinunian. Mereka semua berkata, ketua hebat sekali ya. Iya, jarak kita dengannya sudah terlalu jauh. Kinunian menyemangati, ya sudah ayolah kita latihan lagi. Kita harus menjadi lebih kuat, barulah bisa mengejar langkah ketua nantinya. Dan itulah untuk part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Kita lanjut di next part. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.